Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan tentang mata kuliah hadis, yaitu tentang perwalian ya. Kita lanjutkan di hadis 945 tentang hadis dari riwayat Amir bin Abdullah wa Amir bin Abdullah bin Zubair an Nabi anna Rasulullah qala a'linu an-nikah. A'linu an-nikah, a'linu publikasikanlah, a'linu ramaikanlah an-nikah akan nikah. Rawahu Ahmad wa Sahahu al-Hakim. Di dalam hadis itu disebutkan hadis 946 ma yustafadu minal hadis. Jadi kesimpulan hukum-hukum yang diambil faidah, artinya hal-hal yang dapat disimpulkan dari hadis di atas adalah istighbabu i'lanin nikah, dianjurkannya mempublikasikan, meramaikan akad nikah, wa darbud duffi, dan memukul ad-duf itu adalah terbang ya. Alai kepada an-nikah, jadi artinya orang nikah itu perlu dipublikasikan, diramaikan ya. Alasannya bali annahu ablagu fil i'lan, karena dengan memukul terbang itu lebih ablagu, lebih bisa sampai fil i'lan dalam mempublikasikan. Ini karena dulu ya, jadi budaya dulu dengan sekarang kan beda ya. Kalau sekarang sudah menggunakan berbagai macam media sosial, alat-alat misalnya publikasi pakai sound system macam-macam ya. Intinya bahwa acara nikah itu perlu diramaikan karena sebagai bagian daripada masyarakat, tidak lain adalah ingin adanya sebuah pengakuan, sebuah legalitas secara sosial dan legalitas dari aspek yuridis ya. Kalau publikasinya itu adalah sebagai bentuk adanya pengakuan secara sosiologis agar bahwa masyarakat tahu bahwa keluarga itu telah melaksanakan akad nikah ya. Kemudian pengakuan secara yuridis adalah perlu ada pencatatan ya, pencatatan dalam perkawinan itu. Bisa diala yasqabahu syai'un muharram, dengan catatan di dalam kaidah hukum itu, dalam kaidah hukum syar'i ya, adalah tidak disertai dengan hal yang diharamkan. Jadi boleh meramaikan, tapi rambu-rambunya adalah, batasannya adalah hal-hal yang tidak boleh diharamkan ya, misalnya campur laki-laki perempuan ya, lagu-lagunya ya, lagu-lagu yang ya tidak tadi, yang tidak islami ya. Ya Allah yaskhabahu syai'un muharramun. Hadis berikutnya 947 wa Nabi Udata ibni Abi Musa an Nabi an radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyin. La nikaha, tidak sah sebuah perkawinan illa bi waliyin, kecuali dengan adanya wali. Hadis ini bisa dimaknai dua makna. Pertama adalah la nikah, tidak sempurna, sebuah pernikahan tidak sempurna illa bi waliyin, kecuali dengan adanya seorang wali ya. Yang kedua, di sini bisa dimaknai la nikah, tidak sah, la nikah tidak sah sebuah perkawinan illa bi waliyin, kecuali dengan keberadaan wali. Artinya apa? Artinya bahwa nikah merupakan rukun, wali merupakan rukun dalam sebuah perkawinan ya. Rawahu Ahmad wal arba'atu, dan
Rawa meriwayatkan hadis Sobalah Ahmad Imam Ahmad wal Arba'un Imam 4. As-Sakhawi mengatakan sahih hadis Al Ibnu Madini At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Illah lan diilat ya hadis disai dengan hadis mursal. Ada mengatakan hadis itu adalah hadis yang kualitasnya adalah mursal. Jadi hadis ini adalah hadis yang memberikan penjelasan tentang rukun nikah ya, dimana dalam konstruksi fikih bahwa rukun nikah itu berbeda-beda. Imam Asy-Syafi'i sesuai dengan kompilasi hukum Islam di dalam pasal 14 di kompilasi itu disebutkan bahwa kompilasi itu hampir sama dengan bab 4 ya, rukun dan syarat perkawinan. Pasal 14 disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada A. calon suami, B. calon istri, C. wali nikah, D. 2 orang saksi, dan yang kelima ijab qabul. Itu adalah konstruksi rukun nikah menurut versi KHI ya, dan itu diadopsi mungkin dari beberapa fikih mazhab Syafi'i. Nah, kemudian menurut Imam Abu Hanifah bahwa rukun nikah itu hanya adanya syaghot ya, dan syaghot dan mempelai anggota akidah ini ya. Ya, karena memang hadisnya itu hadisnya adalah hadis yang diduga adalah kualitasnya hadis ahad ya. Ya, hadisnya adalah hadis ahad. Sehingga itu dari segi aspek landasan hukumnya menjadi perdebatan ya. Istiratul wali fi sihhatil nikah. Jadi hadis ini hadis 947 dan 949-nya adalah sebagai bentuk syarat daripada sebuah akad nikah harus adanya wali. Jadi kehadiran wali menjadi syarat utama. Jadi kata kunci dari sebuah perkawinan adalah kehadiran wali. Al-mar'ati ikhtiyaru zauji, dan bagi perempuan adalah memilih calon suami ya. Yang kedua, layakul wali aya'dula mauliyatahu, tidak boleh, layakil tidak boleh artinya tidak halal, haram artinya bagi wali untuk menolak, membangkang, membalilo ya, membalilo yang menolak terhadap perempuan yang memang di bawah perwaliannya. Nah, itu tidak diperbolehkan, diharamkan bagi seorang wali. Wali itu bisa orang tua, mungkin bisa kakek ya. Kalau memang ayahnya kandung dia tidak ada, maka pindah kepada kakeknya. Kalau nggak ada kakeknya bisa ke pamannya. Orang yang diberi kewenangan secara hukum syar'i untuk melaksanakan akad perkawinan itu adalah wali. Jadi, wali adalah wilayatun syar'iyah ya. Jadi kewenangan yang diberikan oleh hukum ya. Kemudian wali pun juga ada namanya wali hakim. Hakim ada dua, ada hakim karena adol, yang dimana seseorang itu ditunjuk menjadi wali hakim adol. Ketika wali itu tidak mau menolak untuk menjadi wali, maka seseorang harus mengajukan isbat penetapan keabsahan wali, legalitas wali itu kepada pengadilan. Ketika wali itu tidak mau menjadi wali dalam perkawinan ya, prosedurnya adalah bahwa mempelai berdua itu mengajukan penetapan ke pengadilan. Nanti si hakim akan menyidangkan, memanggil kepada keluarga atau wali atau ayah untuk dimintai penjelasan apa alasan-alasan menolak menjadi wali ya. Wali hakim adol. Ada hakim yang bukan adol ya. Hakim misalnya walinya karena mafqud, wali yang tidak, seorang wali perempuan yang tidak punya wali ya, atau walinya di luar, di tempat yang jauh tidak mungkin dihubungi, yang jarak masafatu qasrin, atau walinya di penjara yang tidak bisa dihubungi misalnya. Itu adalah suka wali hakim, tapi alasannya bukan karena itu. Dalam pasal 23 ya, kompilasi Islam disebutkan bahwa dalam pasal 23 dalam pasal 19 disebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang tidak
yang bertindak untuk menikahkannya. Nah, kemudian di dalam pasal 23 ini disebutkan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, karena wali nikah mereka tunarungu, tunabicara, sudah udur, maka yang berhak menjadi bergeser kepada wali menurut berat berikutnya. Ya. Kemudian di dalam pasal 23 disebutkan wali hakim baru dapat tidak wali hakim apabila wali nasab tidak dapat atau tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adol atau enggan ya. Pasal 23 ayat 2 dalam hal wali adol atau enggan maka wali hakim baru dapat tidak wali hakim wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut. Ini adalah prosedur tentang wali hakim ya, wali hakim. Makanya di dalam hadis ini adalah la nikaha illa biwaliyin. Jadi wali itu menjadi syarat keabsahan daripada sebuah perkawinan. Berikutnya tentang illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ya tadi itu la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi pernikahan adalah kata kuncinya, sebuah pernikahan akan sah ketika ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Kemudian hadis berikutnya 949. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah ayyun ratin nakahat bi baiti walinya fanikahu batilun fa in dakhala biya fal mahru wa ta'ala min farjiya fa in istajaru fasultan wali man la waliyalahu. Wa Aisyah radhiyallahu anha Wa Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu ayyuma imra'atin qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada seorang perempuan menikah ya ayyuma imra'atin apabila ada perempuan manapun akad menikah juga di waliya dengan tanpa seizin walinya ya, juga di waliya dengan tanpa seizin walinya wanikahuha maka pernikahannya perempuan itu wanikahuha maka pernikahan perempuan itu wanikahuha maka pernikahan perempuan itu ayyuma imra'atin perempuan manapun nakahkan nikah biqaitini waliya dengan tanpa seizin walinya wanikahuha maka pernikahannya batilun hukumnya adalah batal batilun adalah hukumnya batal maka pernikahannya adalah batal.
Digairi pindah tanpa seizin walinya, panikah batil maka pendidikannya adalah batal. Fa'indah kalau biha, apabila seorang suami telah melakukan hubungan sebagai suami istri, fa'indah kalau jikalau telah dukur sopwa zaujia dengan mar'ah, fala maka berhak bagi perempuan al-mahru untuk mendapatkan mas kawin, bima dengan hal istihala yang bisa menghalalkan nakoma min farjia dari kemaluannya mar'ah. Fa'istajaru jikalau berselisih sob ala ulia, jikalau dikaini sajaru jikalau berselisih sob aulia para wali pas sultan maka seorang kepala negara atau presiden, pas sultan maka seorang presiden kepala negara, wali yuman adalah walinya seorang perempuan, wali yuman adalah walinya seorang perempuan, lah walinya tidak punya wali, lalu bagaimana? Akhrajahu al-Bratu, akhrajang hadis Bukhari Imam 4 bila Nasai kecuali Nasai. Wasohahu dan mengatakan sahih berhadis Abu Uwana wa Nuhibban wal Hakim. Hadis 499 berikutnya adalah yang ketiga ada innal mar'ata tasfaqiqu al-mar'u bil dukhul. Wanita itu adalah berhak untuk memperoleh mas kawin ketika seorang calon mempelai dan calon mempelai putra putri itu sudah melakukan hubungan sebagai suami istri. Wa in kana nikah batilan, sekalipun nikahnya batal, ya mungkin nikahnya batal artinya nikah yang memang mungkin ada rukun yang tidak terpenuhi. Sebuah perkara yang dikatakan batal kalau memang rukunnya tidak dipenuhi, ya. Wa idza talla rukun, yang keempat, wa idza talla apabila cacat atau rusak rukun salah satu rukun min arkan nikah dari beberapa rukun nikah, bahwa adapun nikah itu batil, hukumnya batal. Sawaun karena baik pun ya, sawaun sama saja karena ada al-mutaqid orang yang melaksanakan akad nikah, aliman dia telah mengetahui, atau jahilan atau tidak tahu, ya. Wanita adapun nikah lalu bagi nikah kismani fakot ada dua bagian. Jadi nikah itu dipandang dari sisi hukum, dari sudut hukum ada dua. Ada nikah yang sahih dan nikah yang batil, ya. Maka di sini dikatakan wa nikahku adapun nikah lau bagi nikah kismani dua bagian fakot la ghairu tidak ada yang lain. As-sahihu itu adalah perkawinan yang benar, wal batil dan pernikahan yang tidak benar, yang batil, ya. 5. As-sultan adalah sultan, presiden, penguasa. Nah, dalam hal ini bahwa sultan yang terkait dengan kewenangan bagi perempuan yang tidak punya wali adalah kepala negara. Jadi walinya kepala negara. Cuman di sana ada namanya pendistribusian kewenangan. Kepala negara kepada Menteri Agama, kemudian dari Menteri Agama kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama di tingkat provinsi, kemudian ke bawah kepala kantor kementerian di kabupaten. Nah, pada tingkatan yang terbawah adalah kepala KUA sebagai wali hakim, ya. Ketika perempuan tidak ada walinya, dan wali hakim itu diatur di dalam PMA, Peraturan Menteri Agama, RI tahun nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, ya, tentang wali hakim. Ini adalah aturan-aturan yang menjadi landasan yuridis bagi peraturan Menteri Agama tentang wali hakim, ya. Wali hakim adalah wali di mana wanita itu adalah tidak bisa melaksanakan akad nikah karena tadi itu, karena walinya tidak ada, walinya makut, ya, walinya dalam di masa Fatu Qasri di daerah yang terpencil, karena tunarungu, tunawicara, ya, atau karena tidak bisa melaksanakan, itu adalah alasan-alasan yang diatur di dalam pasal KHI, di dalam pasal 20 sampai 23 itu adalah wali hakim. As-sultan waliyuman la waliyalahu. Jadi sultan di sini adalah hakikatnya adalah presiden. Ada walinya perempuan yang tidak punya wali, ya. Waliyuman la waliyalah. Yang keenam, himayatul Islam. Himayatul Islam yang menjaga, Islam menjaga hormatal mar'adikan kehormatan, hormatal mar'adi kehormatan seorang perempuan, wa wiqayataha dan wiqayata menjaga
wiqayah, melindungi pada perempuan itu min qalatis su, dari ucapan-ucapan perkataan yang buruk ya. Orang yang mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang buruk. Hadis 950. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala tunggaku al-aymu. La tunggaku tidak dinikahkan al-aymu. Al-aymu perempuan yang janda ya. Al-aymu ya. Di sini dikatakan al-aymu al-mar'a allati zalat bikarotayatin. Jadi perempuan yang sudah kehilangan keperawanannya ya, itu namanya al-aym. Ada lagi memberikan makna al-aymu adalah man la zauja lahu, ada wanita yang belum punya istri atau perempuan punya suami ya. La tunggaku tidak boleh dinikahkan al-aymu, perempuan yang janda atau perempuan yang pernah berumah tangga hatta tustamaro, sehingga sehingga dia diajak bermusyawarah, dirembuk lah. Pada tunggaku dan tidak boleh dinikahkan al-bikru, seorang gadis hatta tusta'dana, sehingga dia hatta tusta'dana, sehingga dia minta izin ya. Jadi beda kalau janda dengan seorang yang masih gadis ya. Kalau gadis hanya minta izin, kalau janda adalah diajak musyawarah ya, diajak musyawarah. Artinya bahwa janda itu punya otoritas ya. Kalau gadis adalah berhak namanya ijbar ya. Faqalu, maka berkatanya para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa idnuha, dan bagaimana izinnya izinnya daripada al-bikru, wanita yang gadis itu. Qala, Nabi menjawab, antus puta, dia untuk bersikap diam ya, artinya tidak memberikan komentar. Itu adalah bentuk daripada persetujuan daripada perempuan yang masih gadis ya. Kemudian maistabatul hadis, jadi poin-poin kesimpulan dari hadis 950. 1. Labudda merital mar'ati, jadi wajib atau harus mendapatkan persetujuan perempuan ya, biman yuridu, dengan orang yang yuridu, menginginkan, walinya mar'ah ayuzawizaha minhu, untuk menikahkan, untuk menikahkan hak pada mar'ah min, sebuah wali hak pada mar'ah minhu dari man ya. Jadi kalau seorang ayah mau menikahkan anaknya misalnya, dia harus mendapat ada perempuan ridho, artinya harus mau ya. Tapi harus mendapatkan minimal dapat sinyal dia adalah mau untuk dinikahkan dengan orang yang menjadi pilihan daripada orang tuanya. Yang kedua, inal bikro al baligho, bahwa seorang gadis yang sudah dewasa tusta'danu, perlu diminta izin. Wah, itu ada izinnya al bikru al baligho ya. Artinya apa? Artinya bahwa perempuan yang sudah dewasa itu perlu ada persetujuan, perlu ada izin. Berbeda dengan perempuan yang belum dewasa, belum baligh. Kalau belum balik maka hakul ijbar, ada hak untuk memaksa. Tetapi di dalam Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idna itu dalam kajian fikih ada 5 item. Di antaranya persyaratan punya hakul ijbar itu antara lain bahwa perempuan yang belum dewasa itu dinikahkan dengan laki yang kukuh, kemudian yang setara, yang diberikan mas kawin yang seimbang, kemudian tidak ada sebelumnya tidak ada semacam perselisihan, tidak ada permusuhan sebelumnya. Wah, itu ada pun intinya perempuan yang sudah dewasa, perempuan gadis yang sudah dewasa tadi itu, as-suku itu adalah sikap diam. Jadi kalau ditanya itu diam, berarti dia adalah memberikan sinyal mau, awnak ataupun yang sama. Wayurabu dalika, wayurabu dan diketahui dalika akan idnuha ya, akan respon positifnya tadi itu
akan persetujuannya adalah bil qoroin dengan beberapa indikator-indikator, beberapa tanda. Yang ketiga, an-nahyu melarang an-nikah fisaibi, dari menikahkannya seorang janda, an-nikah fisaibi dari menikahnya seorang janda qabla istimaria, sebelum diajak musyawarahnya, qabla istimaria, sebelum diajak musyawarah sayyid. Wa itu adapun idenya, wa itu adapun idenya sayyid bidzalika, di dalam hal nikah tadi itu ya, itu idzinan shorihan, dengan izin yang secara jelas, jadi eksplisit ya, harus secara eksplisit ya. Ini kalau janda, perempuan yang janda. Kemudian yang ketiga, an-nahyu an nikah fisaibi, sudah. Inna sukutal muqtarana bi amarati adam idnan ya. Yang keempat adalah poin keempat, sesungguhnya sikapian yang disertai dengan beberapa tanda-tanda amarat, beberapa tanda-tanda, beberapa sinyal, beberapa indikasi-indikasi ada muwafaqati, sikap tidak setuju, layu tabaruidan, tidak dianggap sebagai sebuah ridin, sebuah persetujuan. Jadi misalnya ketika dimintai responnya, misalnya melarikan diri gitu, tanda dia tidak setuju. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata sapa Nabi, asaibu, adapun seorang janda iku hakul lebih berhak binafsikan dengan dirinya, binafsikan dengan dirinya sayyid min waliyah, daripada walinya sayyid. Wal biru, adapun seorang gadis, wal biru, adapun seorang gadis tustamaru, itu dianjak musyawarah sapa asai al bikru ya. Wa itu adapun izinnya tustamaru ya, dimintai izin ya. Wal biru, adapun seorang gadis itu tustamaru ay tustadanu, diminta izin ya. Wa itu adapun izinnya, baik dua adapun izinnya al bikru, suku dua adalah sikap diamnya al bikru. Wa muslim wa fi lafdin laisa lil wali, laisa tidak boleh, laisa lil wali tidak ada, lil wali bagi seorang wali, ma'al saibi bersama seorang perempuan yang janda, amrun ya. Amrun artinya urusan, artinya seorang wali itu tidak punya otoritas sama sekali terhadap keberadaan perempuan yang statusnya adalah sebagai janda. Karena apa? Karena dia sudah berpengalaman membangun rumah tangga, sehingga supaya tidak trauma lagi dalam menentukan masa depannya membangun rumah tangga, maka otoritas itu adalah mutlak di tangan seorang gadis, seorang janda ya. Wal yatimatu, adapun perempuan yang balik, ay al-baligh, yatimah di sini adalah perempuan yang sudah dewasa. Tustamaru, perlu diminta izin. Tustamaru, perlu diminta izin. Rawahu Muslim, rawahu hadis sapa Muslimun wa filafdin. Laisa lil wali, tidak boleh, tidak ada lil wali bagi seorang wali masa hidup bersama seorang janda, amron adalah urus perkara, artinya tidak punya otoritas sama sekali. Wal yatimah itu adapun seorang perempuan yang sudah dewasa, tustamaru, perlu diajak, perlu diminta izin ya. Hadis 961 951, beberapa kesimpulannya. Ma'isabatu bin hadis, beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh, dipetik dari hadis di atas. 1. Inali sayyidi, bagi seorang janda hakon, punya hak dirofi nikah, dalam menolak nikah, au qabuliha, atau menerimanya. Jadi punya hak mutlak ya, hak prerogatif untuk menolak nikah atau tidak adalah berada di tangan seorang janda. Wal waliyu, adapun seorang wali, lau bagi wali hakun, punya hak, aidon demikian juga, walakin hakuha, tetapi hanya seorang janda itu akan lebih kuat, akan lebih kuat min haki, dari haknya, min haki, dari haknya wali ya. Jadi di atasnya haknya wali dari janda itu. Yang kedua, idaratul wali, apabila menginginkan, idarat apabila menginginkan sopal waliyu, seorang wali, tasbijat sayyidi, yang akan menikahkan, tasbijat sayyidi, akan menikahkan seorang janda min kufi, dengan lelaki yang setara atau seimbang, min kufi, dari lelaki yang seimbang, famtanaat, maka menolak sahabat sayyid
Lantaran maka menolak sapa sayyib lam tujbar, maka tidak boleh dipaksa. Lam tujbar, maka tidak boleh dipaksa sapa sayyib, ya. Jadi kalau wali ingin menikahkan seorang perempuan yang janda dengan lelaki yang kufu, ternyata perempuan itu menolak, janda itu menolak, maka tidak boleh memaksa untuk menikahkan dengan lelaki yang dengan seorang laki-laki, ya. Kalau tidak mau, khawatir seperti itu berdampak terhadap psikologi daripada yang bersangkutan. Itu pernah trauma. Yang ketiga, idza raghabat, apabila menginginkan asaibu seorang janda bisa wajib dengan menikah, bisa wajib dengan menikah lelaki yang setara, wantara dan menolak al-waliyu, seorang wali. Jadi kalau memang mendapatkan perempuan yang setara itu dari segi aspek, ya, hartanya, statusnya, ya, kemudian ilmunya, agamanya, ya ada 4 aspek, ya. Maka ya wali berhak untuk dipaksa untuk mau menikahkannya. Faina sorro, jika terus menerus untuk menolak. Faina sorro, jika terus menerus wali tadi itu terus menerus untuk menolak, zawwazaha, maka menikahkan hak kepada sayyid al-qadhi, seorang hakim. Artinya apa? Artinya kalau memang menolak walinya, maka seorang janda tadi juga berhak mengajukan namanya wali adol, lembaga peradilan, ya. Nanti ada putusan adol wali. Yang keempat, la yusawisu, tidak boleh menikahkan as-shaghirata, akan perempuan yang masih belum dewasa. Kalau dalam undang-undang perkawinan adalah minimal perempuan itu adalah sekarang usia 18 tahun. Dulu adalah undang-undang perkawinan itu ada usianya 16 tahun. Tetapi karena oleh masyarakat digugat ke Mahkamah Konstitusi, sekarang diputus bahwa para calon mempelai perempuan itu minimal usia 18 tahun, ya. 18 tahun atau kurang 18 tahun mengajukan dispensasi nikah, itu bisa nanti ke lembaga peradilan, ke pengadilan agama. Wan Abi Hurairah adalah hadis 952, ya. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah, la tusawi, tidak boleh menikahkan almarat, seorang perempuan, almarat akan wanita yang lain. Wala tusawi, dan tidak boleh menikahkan almarat seorang perempuan nafsa akan dirinya mar'ah, wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa rijalu thiqatun. Hadis 952, maistawatu minal hadis, laisa, tidak berhak lil mar'ati, bagi tidak ada lil mar'ati, bagi seorang perempuan wilayatun, kewenangan atau otoritas, bitasbizi ghairi, adalah menikahkan selain almar'ah, bitasbizi ghairiha, dalam menikahkan wanita lain, menikahkan orang lain, bitasbizi ghairi, dalam menikahkan orang lain, minan nisa, dari kalangan perempuan. Wala tuzawwij, dan tidak boleh menikahkan, wala tazawwij, tidak boleh otoritas menikahkan sebuah mar'ah nafsa akan dirinya. Ini adalah kesimpulan dari fikih Syafi'i, ya. Imam Abu Hanifah berkesimpulan lain, karena di sana ada as-sayyibah haqqu bi nafsiha, perempuan yang sudah dewasa dan apalagi janda, dia berhak untuk al-balighah al-kabirah. Maka perempuan yang sudah dewasa itu berhak untuk menikahkan dirinya. Yang kedua, istiratul wali bisiratin nikah. Jadi syarat wali harus, syarat nikah, syarat sah perkawinan harus ada wali. Istiratul wali bisiratin nikah, syarat adanya wali dalam sahnya sebuah perkawinan. Hadis 953, wa nafi ani lima radhiyallahu anhu maqala, nah membalarang sapa Rasulullah sallallahu ani sigor, dari nikah sigor. Apa sigor itu? Wasigor, pernikahan namanya nikah sigor. Di antara pernikahan yang dilarang dalam Islam. Ayu zawizaya, itu menikahkan arajul, seorang laki-laki, ibna, atau anak-anak perempuannya. Ya, seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya, ala ayu zawizaha, dengan syarat ayu zawiza, untuk menikahkan kepada ar-rajul sop al-kharul, laki lain, ibna tahu, akan anak perempuannya, ya.
Jadi seorang laki-laki, orang yang seorang yang menikahkan perempuannya dengan syarat orang tadi itu ada orang lain yang suruh menikahkan anak perempuannya, ya. Jadi katakan barter, ya. Walaisa bainahuma, ay zauza untuk menikahkan kepada ar-rajul sobal farul laki lain. Walaisa dan tidak ada ibnatu akan anak perempuannya, ibnatu akan anak perempuannya akhir ma walaisa dan tidak ada bainahuma di antara rajul dan akhir sodakun mas kawin, ya. Muttafaqun alaih wa tafaqo, dan sepakat para antara Nabi dan Ibnu Umar min wajin akhir dari sanad yang lain ala tafsir sigar sebenarnya tafsir penjelasan lafaz sigar min kalamin Nabi dari perkataan Nabi. Jadi hadis ini 954 dapat disimpulkan hurmatun nikah sigor abudlani, diharamkannya pernikahan sigor abudlani dan batal pernikahan sigor. Yang kedua wujubun nuski, wajibnya memberikan nasihat lil mauliyati bagi perempuan yang di bawah perwaliannya, wasogir dan anak kecil, wasafi dan orang yang idiot, ya, wali kuliman dan setiap orang tahta wilayah terus di bawah kewenangan daripada seorang laki-laki. Yang ketiga karoyatu istiglalil muaddifi, dimakruhkannya mengambil keuntungan, ya. Istiglal artinya mengambil kemanfaatan al-muwaddofi, jadi pegawai wal wali dan seorang wali mata tahu atayadi apa yang di bawah kewenangannya, maka segala akan suatu tahta wayadi yang di bawah kewenangannya minamalin dari pekerjaan dimaslahati karena kemaslahatannya, atau dimaslahati karena kemaslahatannya al-muwaddof atau al-wali as-syakhsiyah yang bersifat individu. Jadi dimakruhkan mengambil keuntungan, katakan mengeksploitasi lah, ya, seorang pejabat, seorang yang ditunjuk, ya, dalam hal yang terkait dengan dengan perkawinan, gitu, termasuk muti dan segalanya, ya, memanfaatkan, ya, untuk kepentingan yang bersifat pribadi, ya, bukan kepentingan publik, ya, memeras, mengeksploitasi dan segalanya. Kecuali sesuai dengan rambu-rambu aturan-aturan yang hukum yang telah disepakati. Kemudian hadis 954 wa inna basir radhiyallahu anhuma basir radhiyallahu anhuma anna jariyatan sesungguhnya seorang gadis, ya, anak jaratan seorang anak perempuan bikron yang seterusnya adalah gadis, anak jaratan seorang anak muda, anak jariah sesungguhnya anak muda bikron yang seterusnya adalah gadis, ya, anak jaratan seorang anak perempuan bikron yang masih gadis, anak jaratan seorang anak perempuan, anak jaratan sesungguhnya anak perempuan bikron yang gadis, atau dia datang an-nabi, ya, awajari an-nabi kepada nabi, dia konsultasi, artinya konsultasi dan curhat, ya, melaporkan perempuan ini kepada nabi. Fatakar maka menjelaskan sebuah jariyah anaba sesungguhnya bapaknya jariyah zawwazaha menikahkan hal kepada jariyah, zawwaja menikahkan abaha kepada jariyah. Wa adapun jariyah ibu karyatun tidak suka, makhayyarha mau suruh memilih. Rasulullah di sini bertindak sebagai seorang kepala negara, seorang hakim di sini. Sekarang sebagai penghulunya, seorang hakim, ya. Makhayyarha maka memilih, makhayyarha maka milih kepada jariyah. Sahabat Rasulullah SAW, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Uillah, dan diulati hadisnya adalah mursal, bil irsalikan mursal. Ada mengatakan hadis yang mursal, sebagian daripada hadis yang dhaif, ya.
Kemudian hadis 954, hurmatu isbaril abi, diharamkannya memaksanya seorang ayah ibnatu akan anak perempuannya, al-bikra balika, seorang gadis yang sudah dewasa, ala nikah untuk nikah, babi haki qairi, dan bagi hak dan pada hak orang selainnya ayah ya, babi haki qairi, dan pada hak selain ayah, mina aulia, dari para wali. Jadi kalau ayah, apalagi nenek, kakek misalnya, atau paman, ya tidak boleh memaksa seorang perempuan yang sudah dewasa ya, karena dia sudah dewasa, sudah punya hak ya, punya hak untuk menentukan ya calonnya. Wa pihak pada hak selainnya ayah, min auliya, dari para wali. Jadi bukan hanya wali ayah aja, tapi juga yang lain ya, min babil aula, dari hal yang lebih utama. Yang kedua, innal marata, sesungguhnya perempuan ladis baru, tidak boleh dipaksa sebuah mar'ah, alal baqo, untuk tetap kekal ya, alal baqo, untuk tetap ya, ma'azaujin, bersama suami, latarto, yang tidak suka, yang tidak ridho sebuah mar'ah kepada zaud. Artinya kita perempuan tidak berhak untuk menentukan pasangannya, bagaimana dia merasa nyaman dengan calon pasangannya ya. Kalau memang dipaksa, dan dia berhak untuk mungkin bisa menolak, karena persoalan ini kan persoalan hati ya. Wanau yakbalu tolaba, itu tolapat pasca nikah. Wanau dan sungguhnya, wanau yakbalu tolaba, wanau dan sungguhnya ayah yakbalu, menerima ayah tadi itu tolabakan, tuntutan daripada mar'ah. Kita tolabat, apabila meminta atau menuntut mar'ah pasca nikah, itu dipasahnya perkawinan. Jadi pasah itu ke pengadilan untuk membatalkan daripada perkawinannya. Jadi kalau ingin yang legal harus ke pengadilan dengan mengajukan argumennya ya. Yang ketika kullu nikahin, semua perkawinan, semua pernikahan lam yuqad, yang tidak dilaksanakan akad, lam yuqad, yang tidak dilaksanakan akadnya, ala wajib syari, sesuai dengan aturan-aturan hukum ya, hukum agama, hukum Islam, hukum yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Baina, suhunya akad tadi itu iku yafsaku, adalah batal demi hukum, izin hakim asyari, atas izin hakim syar'i. Artinya kalau kita bicara hukum ya, prosedur hukum legal formal, ada putusan pembatalan atau fasa nikah itu diajukan oleh kepada hakim di peradilan agama, nanti akan ada sebuah persidangan secara namanya perpasahan daripada itu. Hadis 955, wa Hasan bin Samurah radhiyallahu anhu anna sallam qala, ayman ru'atin, apabila ada seorang perempuan zawazaha, menikahkan hak kepada imro'ah, waliyani, dua orang wali ya, dua orang wali, bayi adapun almar'ah imro'ah lil awali, adalah sah bagi pernikahan wali yang pertama. Artinya misalnya wali itu walinya dua yang punya hak, misalnya wali itu wali ayah tidak ada, maka kalau tidak ada ayah adalah jatuh ke saudara kandung. Saudara kandungnya banyak, bukan hanya satu, dua, dia punya sama-sama hak. Artinya ketika akad nikah dilaksanakan oleh walinya, oleh saudara yang tertua misalnya ya, kemudian ternyata saudara adiknya ya, yang muda menuntut juga, maka yang sah adalah sah yang pertama ya. Ayulang berarti apabila ada perempuan zawaja, menikah kepada mar'ah imro'ah sopo waliyani, dua orang wali, bayi adapun imro'ah il awali, bagi pernikahan ang awal, hayya makau tadi imro'ah il awali, bagi pernikahan yang pertama, ini rumah dari waliyani ya. Hadis 955, apa adalah hadis ini memberikan kesimpulan, memberikan faedah kesimpulan, anal mar'ata, apabila ada seorang perempuan tidak aqdalaha, apabila melaksanakan akad nikah kepada mar'ah, waliyani, dua orang wali, mustautasawiyani, yang sama keduanya, mutasawiyani, yang sama atau setara keduanya, dirojili, bagi dua orang laki-laki. Wakanal aqdu,
Wakadat ada alat wakadika murtaban berurutan paina suhunya mar'ah il awali bagi akad yang pertama, paina suhunya perempuan itu il awali bagi akad yang pertama, ya akad pertama dari dua akad perkawinan tadi itu minuma dari rojulaini, orang laki-laki yang punya hak menjadi wali. Jadi akad nikahnya yang sah adalah akad nikah yang pertama. Wa idza waqa apabila terjadi al-aqdari dua akad mansa bersama-sama karena ngotot untuk di akad untuk meminta hak akad hak perwaliannya ya. Kalau dilaksanakan bersama-sama wa idza waqa apabila terjadi al-aqdari dua akad nikah mansa bersama-sama batal maka batal keduanya. Kalau tidak bersama-sama yang sah adalah yang pertama. Wa idzal tabasa apabila tidak jelas iltibas jadi kabur asal kumaring lebih dulu ya tulan maka dibatalkan keduanya. Bila ada ila qarrat kecuali jika mengakui dengan asabku ya azzaujatu seorang istri lah hadimah bagi salah satu di antara ya hadimah bagi salah satu di area hadimah bagi salah satu di antara akdani atau melaksanakan duhul biya dengan mar'ah ahadumah salah satu di antara rojulaini tadi itu ya hadimah bagi salah satu rojulaini atau melaksanakan duhul biya dengan zauza ahadumah salah satu di antara keduanya biritoha dengan ridhonya ridhonya azauza. Yang ketiga intah kalau jikalau dukhul bila maradi dengan seorang wanita sobal akidu tsani orang yang melaksanakan akad asani yang kedua ya intah kalau jikalau melakukan dukhul melakukan hubungan intah kalau jikalau melaksanakan dukhul sobal zaud bila maradi dengan seorang perempuan al akid asani orang yang melaksanakan indah kalau jika melakukan hubungan sebagai suami istri bila maradi dengan seorang perempuan al-aqidus tsani orang yang melaksanakan akad nikah yang kedua ma ilmi bersama tahunya al-aqid tsani bil aqdil awali dengan akad yang kedua bahwa adapun al-aqid tsani itu zani adalah sebagai orang yang melaksanakan hubungan zina ya artinya dia adalah hubungannya tidak sah. Yang keempat ada musikatil aqdi tidak adanya sah sebuah akad ya minal waliyil ba'id jadi dari wali yang jauh jadi urutannya wali urutan yang jauh misalnya ada ayah ternyata akad nikahnya dia diwalini dengan misalnya saudara kandungnya ya maka itu menjadi tidak sah. Jadi tidak boleh intikal kepada wali yang lebih jauh selama ada wali yang dekat ya. Yang keempat ada musikatil aqdi tidak sahnya sebuah akad nikah minal wali dari al-ba'id dari wali yang jauh dari si urutannya mau judil wali akrabi beserta adanya wali yang urutannya lebih dekat. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah abdin apabila seorang hamba tazawaja menikah sapa abdin mau bigadi walihi dengan tanpa izin tuannya atau majikannya awali atau keluarganya bahwa adapun abdin akhirun aizanin orang yang melakukan hubungan zina. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh digabung bainal mar'ati dan seorang perempuan wa ammati dan bibinya al-mar'ah wala bainal mar'ati tidak boleh digabung antara seorang perempuan mukhalatiha dan bibi daripada al-mar'ah. Jadi kalau khala adalah saudara perempuan dari ibu, kalau amma itu adalah saudara perempuan dari ayah. Kemudian hadis 956 akhirun ya. Wa 958 wa Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah layang hiku tidak boleh menikah al-muhrim orang yang sedang melaksanakan ihram baik ihram haji ataupun ihram umrah
walayung hiku dan tidak boleh menikahkan orang lain. Jadi kalau dalam keadaan ihram baik niat ihram haji atau umrah tidak boleh menikah dan juga menikahkan kecuali selesai daripada ihramnya, sudah selesai rangkaian ihramnya nggak ada masalah. Ma'istatu min hadis satu, butlan menikah kilati batalnya nikahnya seorang hamba bidun idin sayyidi dengan tanpa izin majikannya. Yang kedua idza tasawaza bila menikah ala seorang hamba bighairi malikihi dengan selain izin tanpa izin orang yang memiliki budak tersebut, wajazahu dan membolehkan kepada budak sayyidu seorang majikan binafatu akudu maka dilaksanakan akad nikahnya daripada abad. Hadis 957 Aisyah hadis pertama hurmatul jam'i bainal mar'ah, diharamkan menggabung ya antara seorang perempuan dan bibinya. Babail marati wa akhwati antara perempuan dengan bibinya. Al-qol adalah bibi dari saudaranya bapak. Kalau ammah adalah bibi dari saudara dari perempuan dari bapak. Kalau qala bibi atau saudara perempuan dari ibu ya. Tidak boleh digabungkan. Fi nikahin wa rajul wahidin, dalam pernikahan dengan seorang laki-laki satu orang laki-laki fi waktin wahidin dalam waktu yang sama ya, diismai dengan berdasarkan ijma ulama ya. Artinya ketika karena masih ada hubungan mahram. Yang kedua, idza aqada ar-rajul apabila seorang laki-laki melaksanakan akad nikah alamati dengan seorang perempuan dengan bibi ya, wa binta akhi dan anak perempuan saudaranya alam amma secara bersama-sama awal akhwat atau melaksanakan nikah dengan bibi yang dari saudara ayah ya, dari saudara ibu. Wa binta ukhti dan anak perempuan saudaranya khalah batalah maka batal alat hukumnya akan nikah karena masih ada hubungan mahram. Wahidahkan apabila ada ikhtiar masalah satu antara keduanya apa antara khala dan amah tahu di bawah kewenangannya. Rajul tadi itu cuma tazawaza kemudian menikahkan sabrajul ma'taneta yang kedua kalinya. Tazawaza nikah sabrajul asal yang kedua kalinya batal maka batal alam itu jadi itu akad yang baru. Yang ketiga adalah harosa menginginkan Islam ala silatul arham, itu menyambung hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan. Waib adi absbabil qadiati dan menjauhkan beberapa sebab yang menyebabkan terputusnya daripada hubungan kekeluargaan. Berikutnya adalah hadis 958 wa anu Utsman radhiyallahu anhu qala la itu tidak boleh menikah soal mungkin orang yang sedang melaksanakan ihram wala yungkihu dan tidak boleh menikahkan orang lain orang yang sedang ihram. Rawahu Muslimun wa fi riwayatin lahu, dalam sebuah riwayat bagi Imam Muslim, wala yaktubu dan tidak boleh melamar. Jadi orang yang sedang ihram itu tidak boleh melamar. Ya. Wala yukhtabu dan tidak boleh dilamar ya. Alai bagi muhrim ya. Jadi yang sedang ihram tidak boleh menikahkan diri sendiri atau menikahkan orang lain dan tidak boleh melamar untuk diri sendirinya atau untuk orang lain. Layung biku ay layak itu tidak boleh melaksanakan akad sapa muhrim azzawaza akan perkawinan. Layak itu tidak boleh melaksanakan akad sapa muhrim azzawaza akan perkawinan dighairihi untuk orang lain, dighairi kepada selain dirinya muhrim di wilayatin karena faktor menjadi wali, ibarat dikarenakan jadi wali awakalatin atau menjadi wakil wali ya. Ma'istabatu min hadis yang dapat disimpulkan dari hadis 958 satu, layak itu tidak boleh melaksanakan akad al-muqim orang sedang melaksanakan ihram nikah akan nikah di nafsi untuk dirinya aja nggak boleh. Walaizawi itu tidak boleh menikahkan muhrim imratan akan wanita lain diulayati karena menjadi wali awakalatin atau menjadi wakil. Walayak itu dan tidak boleh melamar seorang muhrim. Walaya taqaddamu ahadun dan tidak boleh mendahului seorang ilkitbati untuk melamar minu dari muhrim.
Faida fa'ala, apabila melakukan hal itu, fasadal akdu, maka akad-nikahnya menjadi rusak. Kemudian hadis 960, wali muslimin an Maimunah nafsiha, dirinya Maimunah radhiyallahu anha, anak Nabi sallam tazawwaza menikah sebuah Nabi Maimunah, bahwa adapun Nabi halalun adalah dalam keadaan tidak ihram, ya. Halalun dalam keadaan tidak ihram. Hadis 960, hadis 959, ya. Mai sahabat bil hadis, kesimpulan dari hadis dua hadis di atas. Kemudian hadis 1, adamu zawaji nikah bil muhrim, tidak boleh menikahkannya, tidak boleh, adamu jawazi, tidak boleh nikahnya seorang yang sedang melaksanakan ihram. Jadi nikah untuk dirinya tidak boleh, juga untuk orang lain, ya. Yang kedua, ila Nabi, sunya Nabi tazawaja nikah sebuah Nabi Maimunah atas Siti Maimunah radhiyallahu anha, bahwa adapun Nabi halalun. Jadi halalun di sini bisa diartikan, 1, dia tidak melaksanakan ihram. Yang kedua, bahwa akad nikahnya Rasulullah itu berada di tanah halal, jadi bukan tanah haram. Karena tanah haram itu ada sebuah area, ya. Kalau di daerah Makkah ada namanya Masjid Tan'im, ya. Disebut dengan Masjid Aisyah. Di depannya masjid itu ditulis hududu hal haram, jadi batasan tanah haram, ya. Maka di sana ada juga namanya thoriqun li ghairi muslim, ya, jalan untuk road non muslim, ya. Jadi orang yang non muslim tidak boleh masuk di area tanah yang halal atau jalan yang untuk orang-orang yang muslim. Di sana gitu itu ada namanya tanah haram, ya. Nah, hadis ini adalah menjelaskan ketika Aisyah itu Rasulullah menikah dengan Maimunah, beliau bukan dalam keadaan ihram. Atau yang kedua, bahwa Rasulullah berada di tanah halal, ya. Kama qalat, bagaimana dikatakan sebuah Maimunah tuh Siti Maimunah, Maimunah itu Siti Maimunah radhiyallahu anha, wa Abu Rafi radhiyallahu anhu, wa wakiluha, dan wakilnya Maimunah, bayana menjelaskan sewakiluha kepada Maimunah, bainaha di antara wawa kama qala, sebagaimana berkata Maimunah itu Siti Maimunah radhiyallahu anha, wa Abu Rafi dan Abu Rafi, wa wakiluha dan wakilnya, wa wakiluha wakilnya Maimunah, wakil yang menjadi wali, bainaha antaranya Maimunah wa bainan Nabi, di antara Nabi, wali kasratul ruqyah, diriwayati karena banyaknya beberapa sanad, ya. Sanad daripada riwayat di sini. Wali anal wahma, karena sungguhnya dugaan. Wali anal wahma, karena sungguhnya dugaan ilal wahidi, pada seorang rawi akrabu, lebih dekat, ya. Ilal wahidi daripada dugaan ilal jamati, pada orang banyak. Wakilah ada yang mengatakan makna wawa muhrimun, karena dalam hadis itu di dalam matan dikatakan tazawwazaha wawa muhrimun, ya. Apa maksudnya itu? Makna wawa muhrimun aidahilun fil haram. Nah, dahilun masuk fil harami, di tanah haram, ya. Jadi bisa diartikan tak haram itu adalah wawa dahilun fil haram. Wawa muhrimun, ya. Muhrimun bisa diartikan dakhilun fil haram, masuk di dalam tanah haram. Au fi syaril haram, atau di dalam bulan haram, asyurul hurum, ya, bulan-bulan yang mulia. Jadi atau diartikan tadi itu fil haram adalah dalam keadaan ihram, ya. Ihram itu tidak boleh melaksanakan nikah atau menjadi melaksanakan akad nikah atau menjadi wali nikah, ya. Atau wakil daripada wali nikah, ya. Hadis 961, wa an Batab bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haqqa syuruti, punya syarat yang lebih berhak, aywafa untuk dipenuhi, dengan
hak syurut ma adalah segala itu, ma adalah sesuatu istahlaltum yang akan amrih menghalalkan kalian semuanya dengan ma al furuj akan beberapa kemaluan perempuan. Hadis 961 maisaratu minal hadis. 1. Ujubul wafai, wajibnya untuk memenuhi, menepati. Wajib yang menepati bisurutil madkurati dengan syarat-syarat yang disebutkan fi akdin nikah, di dalam akad nikah. Sawaun kana baik pun ada asyatu syarat arodan berupa ardon ya. Ada irdon, ada ardon. Kalau irdon bimanya nama baik ya. Kalau ardon artinya berupa harta benda ya. Jadi bisa dibaca dua itu, bisa irdon, al irdu al muru'ah, nama baik. Atau kalau ardon adalah yang terkait dengan materi benda, maka urudu tijaro, jadi akad bisnis ya. Ardon itu artinya ardon ya. Ardon adalah benda ya, materi. Malan atau benda, harta atau amalan atau harta benda. Malam tukhalif, selama tidak bertentangan. Malam tukhalif, selama tidak bertentangan apa syurut. Jadi persyaratan perjanjian akad nikah itu boleh selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum agama. Kalau tukhalif setelah kini belum tidak memenuhi perlawanan apa syurut Alkitab, Al-Quran, wa Sunnah dan Hadis. Yang ketiga, inna surutal mukhalifata, sungguhnya persyaratan perjanjian al-mukhalifata yang bertentangan di syariat Islamnya dengan hukum Islam. Jadi kalau ada perjanjian perkawinan kok bertentangan dengan aturan hukum Islam, ya maka tidak wajib al-wafa'u memenuhi, menepati. Jadi tidak harus al-wafa'u memenuhi, menepati ya dengan surut tadi itu. Kantas itu sebagaimana mensyaratkan al-maratu akan seorang perempuan tolako uktiha, untuk mencerai saudara perempuannya. Jadi dia nikah mau, tapi harus dengan catatan harus mencerai kepada saudara perempuannya. Itu bertentangan dengan hukum Islam ya. Yang ketiga ma'istaratu ala itu, apa yang telah dijanjikan. Ada segala istarto yang telah menjanjikan kepada Allah itu orang yang melaksanakan nikah nafsi untuk dirinya kharijan yang keluar, kharijan yang di luar, kharijan yang berada di luar minas suta dari mas kawin, bahwa adapun ya. Jadi persyaratan perjanjian antara laki-laki dengan perempuan yang di luar konteks mas kawin itu adalah menjadi otoritas hak daripada perempuan. Bahwa adapun ilmarati adalah menjadi hak perempuan, mutlakon secara mutlak. Baik, itu aja pertemuan hari yang kedua ini, hari yang ketiga ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tolong dibaca, tolong simak hadis itu dan diberi makna. Nanti akan ujian akan saya suruh baca. Makasih. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.